الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin ya rabbal alamin. Akhwat wa ummahat, terkhusus untuk komunitas Musas dimanapun antuna berada, ya tak pernah rasa bosan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak rahmat Allah, kasih sayang Allah dan hidayah Allah yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita ini. Terutama nikmat kesehatan dan umur yang panjang yang masih Allah berikan kepada kita. Kenapa akhwat? Masya Allah, di era-era ta'un ini kita sangat merasakan mahalnya kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Yang sampai sekarang ta'un ini bahkan merajalela khususnya untuk Kota Pekanbaru. Maka kita tetap berikhtiar, dekatkan diri kita kepada Allah, perbanyak doa dan ibadah kita kepada Allah. Semoga Allah cepat mengangkat ta'un ini dalam kehidupan kita. Dulu yang sering kita dengar, yang terkena COVID itu adalah orang-orang terjauh kita. Bahkan sekarang yang kita dengar, orang-orang terdekat kita pun terjangkit dengan COVID ini. Tidak sampai di situ ummahat. Di sela-sela kita berjuang untuk menyelesaikan masalah COVID ini, kemudian kita diuji oleh Allah dengan keputusan-keputusan pemerintah yang diberikan kepada kita rakyat ini. Ada perasaan sedih, ya, tetapi kita tidak menyalahkan pemimpin kita. Mari sama-sama kita bawa ke diri kita. Ya, layaknya seorang pemimpin yang mendekat kepada Allah. Seorang pemimpin yang kerjaannya beribadah dan paham dengan syariat Allah. Insya Allah mereka akan mengeluarkan keputusan-keputusan yang baik, serta keputusan tidak akan bertentang dengan syariat Allah. Kita doakan semoga pemimpin kita bisa menjadi pemimpin seperti di era Khalifah Umar bin Khattab. Kita rindu pemimpin seperti Rasulullah yang mencintai rakyatnya, yang mengayomi rahmat rakyatnya, ya, bahkan membuat rakyatnya bahagia. Ya. Tetapi akhwati fillah, mari sama-sama kita mulai dari diri kita sendiri. Solehkan diri kita. Ketika kita soleh, maka solehkan keluarga kita. Ketika setiap keluarga kita soleh, maka insya Allah masyarakat kita akan menjadi soleh. Setelah masyarakat soleh, maka negeri ini akan menjadi negeri yang soleh serta baik, ya, serta baldatun thayyib. Selanjutnya, mari sama-sama kita kirimkan salawat beserta salam kepada qudwah kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad allazi yukhrijun nas minadh-dhulumati ila an-nur wa ila siratin mustaqim. Baik, akhwati fillah rahimakumullah, supaya tidak memperpanjang mukadimah, mari sama-sama kita ikhlaskan niat kita untuk mendengarkan kalimat zikir ini. Meskipun kita tidak bermuwajahah, tapi insya Allah tidak mengurangi pahala kita untuk saling mengingatkan, saling menambah ilmu, apalagi ilmu menuju agama Allah ini. Baik ummahat, insya Allah pada hari ini materi yang akan kita sampaikan, kita beri judul bagaimana cara untuk mendapatkan rahmat Allah. Luar biasa. Kenapa kita angkat tema ini? Rahmat Allah. Kita selalu sepele dengan rahmat Allah. Kita selalu menyampaikan rahmat Allah itu dengan mudah. Ya sering ya, ketika kita ketemu dengan saudara kita, ya ukhti, ya semoga kita semuanya dirahmati Allah. Tapi kita lupa untuk mendalami siapa dia hamba Allah yang akan diberi rahmat oleh Allah. Kita sama-sama tahu bahwasanya rahmat itu adalah kasih sayang Allah kepada hambanya. Ya, akhwati fillah rahimakumullah. Nah, maka kita harus membahas bagaimana cara untuk mendapatkan rahmat Allah. Karena kita hidup di dunia dan di akhirat membutuhkan rahmat Allah ini. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwasanya kita sering mendengar ini, kita ini masuk surga
dengan rahmat Allah. Tak pernah ulama mengatakan bahwasanya kita ini masuk surga tergantung banyaknya ibadah kita. Nah, jadi kita nggak punya bisa memvonis gitu ya. Banyaknya ibadah yang kita lakukan itu bisa memasukkan kita ke dalam surga. Kenapa ummahat? Ya, karena sejatinya ibadah kita tidak bisa menyamai dengan banyaknya rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ya, berapa tahun kita diberi hidup oleh Allah? 60 tahun. Kemudian sudah berapa lama kita ibadah kepada Allah? Mungkin 20 tahun dan sebagainya. Ya, pasti lebih banyak rahmat yang Allah berikan kepada kita dibandingkan dengan banyak ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Sehingga ulama mengatakan benar ya bahwasanya kita masuk surga nanti dengan rahmat Allah. Kenapa ummahat? Sesuai dengan hadis riwayat Sulaiman bin Haram dari Muhammad bin Ali al-Mankadir dari Jabir. Nah, di sini ceritakan, masya Allah ya, hadis ini pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril. Kemudian Jibril bercerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada hamba Allah yang beribadah selama 500 tahun di atas sebuah bukit yang berada di tengah lautan. Coba antum bayangkan, hamba Allah ini beribadah selama 500 tahun di sebuah bukit yang dikelilingi lautan. Mungkin ibaratnya seperti kita pergi ke Pulau Mande ya, yang lagi marak-maraknya ya. Ketika kita berada di pulau, lihatlah ya, di tepi kanan kiri kita itu adalah lautan. Itulah mungkin ya hamba Allah yang di dalam hadis ini yang melakukan ibadah sebanyak 500 tahun atau selama 500 tahun. Akhwati fillah rahimakumullah. Kalau kita balikan ini ke dalam diri kita, ibadah 500 tahun, masya Allah. Umur kita aja tidak mencapai 500 tahun. Dan ini hamba Allah 500 tahun. Karena kan hamba Allah sebelum umatnya Rasulullah umurnya panjang-panjang ya ummahat ya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, umurnya Nabi Nuh itu mencapai 950 tahun ya. Maka ini hamba Allah yang ibadahnya 500 tahun. Terbayang lah ya, dia beribadah 500 tahun di sebuah bukit yang dikelilingi lautan. Kemudian ya Rasulullah, kata mereka, Jibril cerita kepada Rasulullah, ya di situ Allah tumbuhkan untuk dia mata air yang mengalir sebesar jari telunjuk untuk sumber kehidupannya. Dia mandi, minum, ya dan sebagainya dengan air itu. Tak cukup sampai di situ ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, Allah tumbuhkan di situ satu ya pohon delima yang dia akan berbuah setiap hari, yang buahnya itu untuk dimakan oleh hamba Allah di esok hari. Luar biasa, masya Allah. Begitu Allah berikan, Allah penuhi kebutuhan-kebutuhan hambanya yang beribadah ini, gitu ya. Maka saking beliau suka beribadah kepada Allah, sholat dan sebagainya, maka pada suatu hari hamba Allah ini berdoa. Apa doanya? Ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu. Ya. Kemudian dan matikan aku dalam keadaan bersujud kepadamu. Ini doanya, dia minta masuk surga dan kemudian ya bersujud ketika nyawanya diambil. Luar biasa, mungkin karena dia adalah hamba Allah yang soleh ya, yang kerjaannya terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kabulkan doanya ummahat. Sehingga dia meninggal dalam keadaan bersujud. Serta Allah bangkitkan dia juga dalam keadaan bersujud nanti ketika di yaumil akhir. Kata malaikat Jibril kepada Rasulullah. Nah, kemudian ya Rasulullah, ketika dia sudah dibangkitkan oleh Allah, kemudian Allah memerintahkan kepada malaikatnya, hai malaikatku, masukkan hambaku ini ke dalam surgaku karena rahmat-rahmatku. Luar biasa. Allah mau hambanya ini masuk surga karena dengan rahmat Allah. Karena Allah melihat bahwasanya dia banyak ibadah dan sebagainya. Tapi ketika Allah menyebutkan itu kepada malaikat, hamba Allah ini protes. Apa dia sampaikan kepada Allah? Ya Allah, masukkan aku tolong ke surgamu karena banyaknya ibadah yang aku lakukan kepadamu. Kemudian yang kedua kalinya Allah juga perintahkan malaikat. Malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surgaku karena rahmat-rahmatku.
Nggak puas lagi hamba Allah ini juga mengulang kata-katanya kembali. Ya Allah, tolong masukkan aku ke dalam surga karena banyaknya ibadah yang aku lakukan kepadamu. Luar biasa. 3 kali Allah menyebutkan ini, 3 kali pula dia menimpali perkataan Allah, sehingga Allah merintahkan malaikat. Baik, kalau engkau ingin masuk surga dengan banyaknya ibadah yang engkau lakukan kepadaku. Allah panggil malaikat, malaikat, sekarang tolong timbang ibadah hambaku ini dengan banyaknya rahmat yang aku berikan kepada dia ketika di dunia. Maka apa yang terjadi Ummahat, ditimbang oleh para malaikat, ibadahnya 500 tahun dan dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada dia selama 500 tahun. Tapi apa yang terjadi? Timbangan ibadahnya tidak bisa menyamai dengan banyaknya rahmat dan kasih sayang yang Allah berikan kepadanya ketika di dunia. Luar biasa Ummahat. Ya, yang kadang-kadang kita sombong dengan sedikit ibadah yang kita lakukan. Tapi sejatinya ibadah yang kita lakukan tidak akan pernah menyamai rahmat yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah memanggil malaikatnya, malaikatku, sekarang masukkan dia ke dalam nerakaku. Kemudian hamba Allah ini berdoa, ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu karena rahmatmu. Jadi itulah yang dikatakan para ulama bahwasanya jangan pede kita dengan banyaknya ibadah yang kita lakukan akan bisa masuk surga dengan cepat gitu. Udah banyak beramal ya, padahal insya Allah tidak akan pernah menyamai dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi Ummahat, tidak ada yang bisa kita sombongkan, tidak ada yang bisa kita takabur, dan tidak ada sebenarnya yang bisa kita riakan dan kita sum'ahkan karena saking sedikitnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun demikian ya, kita membutuhkan rahmat Allah, tetapi rahmat Allah tidak akan turun begitu saja. Ya, tidak dikasih gratis begitu saja. Ya, salah kaprah kalau orang bilang, ya rahmat ini kan terserah Allah mau ngasih sama siapa. Ngapain kita capek-capek ibadah? Ngapain kita mendekatkan diri kepada Allah? Kalau Allah bilang dia kasih rahmat kepada kita, ya Allah kasih. Walaupun dia tidak beribadah dan sebagainya. Salah. Sesungguhnya Allah akan memberikan rahmat kepada hambanya itu apabila dia punya sarana dan alat. Nah, jadi ummati fillah rahimakumullah, apa saja ibadah yang kita lakukan pada hari ini, sebenarnya itu adalah alat dan sarana untuk kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Jadi sekarang kita rubah ya message kita. Jadi ketika kita beribadah itu yang kita ingat itu, ya ngapain kita sholat? Ngapain kita baca Quran? Ya, saya sholat dan baca Quran ingin mendapatkan rahmat Allah. Jelas ya, Ummahat? Ya, kemudian oleh sebab itu kita akan membahas sekarang secara rinci. Mungkin pada pertemuan kali ini saya akan berbicara masalah global dulu. Nanti insya Allah di lain kesempatan ketika kita masih ada waktu, saya akan menerangkan ya cara-cara untuk mendapatkan rahmat Allah. Jadi pada pertemuan hari ini saya akan menyebutkan poin umumnya ya Ummahat ya. Nanti insya Allah dengan berlanjut kajian ini saya akan terangkan per poinnya gitu ya, supaya kita paham ya apa yang kita harus lakukan supaya Allah memberikan rahmat untuk kita. Baik, ummati fillah rahimakumullah. Jadi kita coba mencari alat dan sarana ya untuk mendapatkan rahmat Allah lewat apa? Yang pertama, ya ummati fillah rahimakumullah, ya Allah akan ya memberikan rahmat kepada hambanya apabila dia banyak istighfar dan mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan Ummahat, apabila kita sering beristighfar, bukan hanya dosa-dosa kita diampuni, tapi bahkan rahmat Allah akan turun buat kita. Nah, kenapa ketika kita istighfar, tentu dosa kita dihapus oleh Allah, atau dosa kita diangkat oleh Allah. Sehingga ketika dosa itu diangkat, makanya rahmat Allah tuh turun. Jadi selama mungkin cara pikir kita, kenapa rahmat Allah susah sekali Allah turunkan untuk saya ini? Karena mungkin kita sedikit istighfarnya ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini termaktub di dalam surat An-Nuh ya. Nuh ayat 10 sampai 12. Kemudian surah An-Naml ayat 46. Nah, ini poin pertama ya, kita bahas secara umum dulu ya akhwat ya.
Ya, bagaimana kita cara mendapatkan rahmat Allah? Sekarang jemputlah rahmat Allah dengan perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, ummahat, ya. Siapa dia? Ya, orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah, mereka adalah orang yang mendamaikan di antara kaum mukmin yang sedang berselisih. Luar biasa ini. Sederhana, ya, tapi ini termasuk rahmat yang Allah berikan kepada mereka. Gitu. Nanti kita insya Allah akan kita kupas habis nih ya. Nah, ini firman Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Ini mungkin kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bayangkan. Di situ ada kata-kata Allah la'allakum turhamun. Semoga engkau mendapat rahmat. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara mereka apabila mereka berselisih, dan takutlah engkau kepada Allah, ya, maka mudah-mudahan engkau mendapatkan rahmat. Jadi salah satu rahmat Allah akan Allah berikan kepada orang-orang yang suka mendamaikan di antara saudaranya yang sedang bertikai gitu. Jadi selama ini dalam aplikasi kehidupan kita, kalau ada saudara kita yang bertikai itu biasanya kita mendamaikan atau menambah bumbu gitu ya. Itu biasanya menambah suasana itu menjadi panas gitu. Nah, insya Allah nanti kita akan sambung ini ya, Umahat ya, saya akan sebutkan dulu secara umum ya. Nah, kemudian yang ketiga, nah, siapa mereka yang akan mendapatkan rahmat Allah? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa membaca, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran. Jadi Masya Allah, sedekat apa antuna kepada Al-Quran, sedekat apa interaksi antuna dengan Al-Quran, maka insya Allah itu mempercepat kita mendapatkan rahmat Allah. Atau mungkin kita bisa juga mengukur diri kita, kenapa rahmat Allah sulit sekali buat saya? Karena kita tak pernah membuka Al-Quran, tak pernah menghafalnya, jarang mengamalkannya. Jadi salah satunya, ya, apabila kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, maka sering-seringlah membaca, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran. Nah, kemudian yang keempat, siapa mereka? Orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertawasul kepada Allah. Tawasul. Apa itu tawasul? Jadi tawasul itu akhwat, mencari wadah atau sarana, ya, atau wasilah agar amal kita, ibadah kita, serta doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang harus kita sering amalkan di dalam kehidupan kita. Ya. Bagaimana Ustazah maksud tawasul di sini? Ya. Sebenarnya antuna semua, kita semua sering melaksanakan tawasul ini. Cuma namanya kita tak tahu bahwasanya kita sedang bertawasul kepada Allah. Ya. Bagaimana caranya? Nah, dia hampir sama dengan nazar. Cuma perbedaannya jelas, ya. Kalau nazar kita membutuhkan rahmat Allah. Kalau tawasul kita juga membutuhkan rahmat Allah. Cuman melakukannya beda. Ya, gitu ya. Kalau nazar ini kan akhwat, kita melakukan nazar itu setelah rahmat Allah turun kan. Nah, contohnya apa? Kita punya adik yang mau ujian perguruan tinggi. Nah, kita berdoa ya, kita doakan dia gitu. Kita butuh rahmat Allah nih. Rahmat Allahnya apa? Supaya dia lulus ke perguruan tinggi. Nah, ketika adik-adik kita besok ujian, nah gitu ya, umahat ya, akhwat ya. Maka sebelum dia ujian, kita melaksanakan dulu cari wasilah atau sarana supaya Allah bisa meluluskan dia dari ujian ini. Lakukan kebaikan-kebaikan. Nah, apa contohnya? Kita bersedekah di masjid sebanyak 100.000. Nah, kemudian di malam hari kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku bertawassul kepadamu ya Allah, ya, lewat sedekahku yang 100.000 ini, tolong luluskan adikku untuk masuk ke perguruan tinggi. Kemudian mudahkan dia di dalam menjawab soal ya Allah. Nah, jadi kita melakukan itu, kalau tawassul itu akhwat, kita melakukannya sebelum rahmat Allah turun. Ya, ini hukum sunnah. Jadi salah satunya sedekah tadi itu menjadi, ya, penyebab rahmat Allah turun untuk dia gitu. Wasilahnya gitu ya. Nah, tapi kalau nazar
Nazar ini kita melakukannya setelah rahmat Allah turun. Nah, tetapi sebelum dia terjadi, kita sudah berjanji terlebih dahulu kepada Allah. Aksinya nanti ketika dia sudah mendapatkan rahmat Allah. Contoh, ya Allah, aku bernazar kepadamu ya Allah, jikalau adikku lulus di perguruan tinggi, maka aku akan bersedekah ke masjid ini sebanyak 100.000. Nah, kapan kita eksekusi sedekahnya itu? Apabila adik kita tadi setelah lulus ya dari perguruan tinggi, baru kita melakukan eksekusi bersedekah sebanyak 100.000. Makanya perbedaannya akhwat, kalau nazar hukumnya wajib dan kita melakukannya setelah rahmat Allah turun. Kalau tawasul ini hukumnya sunnah dan kita akan melakukannya sebelum rahmat Allah turun. Nah, jadi sebenarnya dari segi fikih ya, lebih baik kita bertawasul ya dibandingkan kita nazar. Makanya nazar itu tidak selalu dianjurkan ya. Kenapa begitu akhwat? Karena kita selalu ya lupa ya, ketika rahmat Allah itu sudah turun tuh kita sering melupakan, nganggap enteng gitu ya. Tapi tawasul tuh rasanya Masya Allah gitu. Kedekatan kita kepada Allah tuh terasa magnetnya gitu. Sebelum kita dapatkan ini, kita udah melakukan terlebih dahulu kebaikan supaya Allah memberikan rahmat itu kepada kita. Nah, itu ya Mahat ya. Itu poin yang keempat. Nah, bertawasul. Nanti insya Allah saya akan terangkan dengan detail tawasul ini, macam-macamnya, ya, bentuk-bentuk yang dibolehkannya, ya. Kemudian yang kelima, ya, siapa dia orang yang akan diberikan rahmat oleh Allah? Mereka adalah orang yang sholat, zakat, dan taat kepada Rasul. Luar biasa. Ternyata sholat kita ini bisa menjadi penyebab rahmat Allah turun. Nah, jadi kita mengajak bunda semuanya perbaiki kualitas dan kuantitas sholat kita. Dari di awal waktu, dari kekhusukannya yang sudah kita bahas di kajian sebelumnya ya. Karena dia penyebab dari mendapatkan rahmat Allah. Seperti lafaz azan ya, kita sudah tahu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo salat, ayo menuju kemenangan. Jadi salat itu membuat kita menang gitu. Mungkin salah satunya kita juga mengukur diri kita, kenapa rahmat Allah susah untuk kita kualitas salat kita tuh masih jauh gitu. Contohnya di awal waktu, sering lalai, ya nanti insya Allah kita akan terangkan dengan detail ya akhwat ya. Nah kemudian zakat, luar biasa, jangan sampai ya kita tidak membayar zakat, karena zakat ini termasuk sedekah wajib. Jangan sampai harta kita bergabung dengan harta orang lain, gitu ya. Kemudian mentaati Rasul. Apa maksudnya ini Ustazah? Ya pastikan kehidupan kita selalu di bawah naungan sunnahnya Rasulullah. Makan kita, tidur kita, aktivitas kita, gerak kita dan sebagainya usahakan ya sesuai dengan sunnah Rasulullah. Nah, seperti firman Allah di dalam surah An-Nur ayat 56, ya Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Luar biasa. Maka salatlah kamu, zakatlah kamu, dan taati Rasul, maka semoga engkau mendapatkan rahmat. Jelas di situ bahasanya la'allakum turhamun. Siapa dia orang yang dikasih rahmat? Orang yang salat, zakat dan taat kepada Rasul. Mungkin akhwati fillah rahimakumullah, cukup sekian dulu ya. 5 poin dulu yang kita bahas, dan itu pun masih banyak lagi. Insyaallah dia ada sebanyak 9 poin. Nah, setelah kita nanti menyampaikannya 9 poin, maka saya akan menerangkan per poinnya itu dengan detail. Nah, supaya kita bisa mempraktekkan ya atau antusias untuk mencari rahmat Allah lewat poin yang sudah kita bahas tadi. Sekarang kita perbanyak istighfar dulu, damaikanlah di antara saudara kita yang sedang bertengkar ya. Baca Al-Quran, hafal, amalkan ya. Berdoa dengan bertawasul kepada Allah ya. Salat, zakat dan taati Rasul. Baik amahat wa akhwati fillah rahimakumullah, selamat berjuang. InsyaAllah kita akan sambung kajian kita untuk pertemuan berikutnya. Semoga ini bermanfaat untuk kita. Ya, semoga Allah segera menurunkan rahmatnya untuk kita. Apalagi di era yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap husnuzan kepada Allah, perbanyak ibadah, ya, serta bersihkan hati kita.
Karena kebersihan hati menjadi pangkal dari ketakwaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semangat berjuang, akhwati fillah rahimakumullah. Al-haqqu min rabbik wa takun minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.